Dan karena kesal dan ingin membuktikan kemampuannya, dia pun khilaf dan memberikan sebuah data yang berhasil dia curi itu kepada Mr. X. Wah. I have a present for you. Lalu diperlihatkan yang dimana Hane yang menyelidiki tempat TKP dan ditemukan sebuah jasad. Dan siapa dia? Ya, dia adalah Krypton, salah satu anggota Friends. Dan usut punya usut, Krypton ternyata adalah seorang hacker yang bekerja sama dengan BND. Dan aksinya akhirnya ketahuan akibat dari isi data yang dicuri oleh Benjamin itu adalah daftar nama anggota BND dan Krypton termasuk di dalamnya. Dan ternyata Mr. X langsung menjualnya kepada cyber mafia Rusia. Dan terungkaplah di sini bahwa Mr. X adalah anggota Friends yang tadi belum diketahui itu. Dan lalu Mr. X pun memerintahkan untuk membunuh Krypton. Aduh. Dan diperlihatkan sekilas Hane yang sedang bercakap dengan partnernya itu dan membicarakan bahwa posisi jabatan Hane saat ini sedang terancam. Dan kenalkan pula ini pasukan Hane yang bertugas dalam dunia perhackeran. Karena Benjamin mencuri data-data itu, yang padahal tujuan awal mereka hanyalah menghacker atau meretas printer mereka saja, untuk membuktikan bahwa Clay itu tidak main-main. Dan lalu Stefan pun ingin pergi karena merasa tidak aman dan tidak menyenangkan lagi di sini. Dan Max berkata, ini salah Benjamin dan Benjamin akan menyerahkan diri ke polisi. Namun Paul berkata pergi tidak akan menyelesaikan masalah dan Benjamin memiliki sebuah ide untuk menemukan Mr. X dan Friends. Dan lalu memberikan identitas Mr. X dan Friends kepada mereka, yakni lembaga tersebut. Dan Clay akan hilang dan tak terlihat lagi. Tiba-tiba, dan syukurnya itu adalah Mary. Dan ada mobil yang melewat di belakang itu. Siapa tuh? Lalu Benjamin pun mengungkapkan kekesalannya dan menutup pintu. Dimulailah aksi di mana Benjamin ingin mengungkapkan siapa itu Mr. X. Dia menjadikan dirinya sebagai umpan. Dan dia menggunakan jaringan publik agar tidak ketahuan. Namun sayangnya aktivitas tersebut berhasil terlacak oleh anak buah dari Hane. Dan Hane dan tim menuju ke tempat itu. Diperlihatkan kembali di mana Clay yang berhasil berkomunikasi dengan Mr. X. Dan Mr. X pun memberikan sebuah akses masuk ke dalam darknet dan memberikan sebuah pesan. Dan saat sedang mengunduh pesan itu, tiba-tiba polisi sudah mulai mengepung tempat itu. Namun syukurnya, dengan tepat waktu mereka pun berhasil mengunduh pesan itu lalu kabur dari situ. Dan lalu Hane pun diskor oleh lembaga itu, tetapi dia telah berhasil mengetahui siapa anggota Friends yang itu. Dan diperlihatkan kembali di mana interogasi itu. Dan Benjamin pun memberitahu padanya bahwa dia ingin mencari identitas Mr. X dan ditukar dengan kebebasan, dihapuskan dari daftar teratas pencarian orang. Dan cara menjebaknya itu dengan menggunakan teknik kuda hamil atau trojan dalam trojan. Dan saat Mr. X terjebak, topengnya pun akan terungkap. Tapi sebelum melakukan itu, mereka harus menghilangkan jejak mereka. Dan diperlihatkan sekilas Max yang meminta maaf soal matanya yang lebam dan masalah si Mary. Dan mereka pun menuju Interpol. Dengan segala cara mereka sangat kesulitan untuk masuk ke dalamnya. Dan di sini Max tertusuk oleh paku. Dan saat mereka pergi, Benjamin diam-diam mengambil kartu milik salah satu siswa kunjungan yang terjatuh. Lalu Benjamin pun memutuskan untuk masuk ke dalam gedung Interpol itu sendirian. Dan mengaku dia adalah salah satu anggota rombongan itu. Dan dompetnya tertinggal di dalam. Dengan sedikit acting, dia pun berhasil mengelabui petugas. Dan saat di dalam, dia menyimpan sebuah jaringan dan nantinya akan ada seseorang yang masuk dan dia berhasil mengendalikan laptopnya tersebut untuk masuk ke dalam jaringan Interpol. Dan Mr. X memberikan sebuah kunci kode darknet yang dimana nantinya akan terjadi serah terima di sana. Oke, jadi di sini akan terjadi serah terima apa? Nah, jadi Mr. X memerintahkan untuk bisa masuk ke dalam akses internet Interpol. Dan nantinya Clay harus memberikannya kepada Mr. X. Dan niat Benjamin ini
Yang diberikannya itu bukan hanya akses masuknya saja, tetapi di dalam akses masuk itu terdapat jebakan di sana. Maka dari itu disebutnya kuda hamil atau Trojan dalam Trojan. Saat akan diberikan, tiba-tiba dan ternyata merekalah yang dijebak oleh Mr. X. Dan mereka berhasil ditemukan oleh Mr. X karena menggunakan kunci yang diberikan oleh Mr. X itu. Dan datanglah cyber mafia Rusia. Dan untungnya dia berhasil kabur dan bersembunyi di balik dinding. Dan saat Benjamin kembali, ternyata ketiga temannya itu sudah tewas terbunuh. Sembari menyerahkan 3 selongsong peluru. Dan saat di malam hari, saat yang ditunggu-tunggu itu pun datang. Cie. Dan Mary ingin pergi ke sebuah tempat bersama Benjamin. Dan ini adalah akhir dari flashback, oke? Dan sekarang adalah dunia saat ini. Yang tadi itu kan flashback dan sekarang itu bukan cerita Benjamin lagi, tetapi adalah kenyataannya saat ini gitu. Oke, lanjut. Dan kembali ke interogasi itu, yang dimana di sini terungkap bahwa Benjamin memang sengaja menyerahkan diri dengan menyerahkan identitas Mr. X dan Friends. Lalu dia akan mendapatkan kebebasan, perlindungan saksi, dan memiliki identitas baru. Dan lalu Benjamin pun menjelaskan bagaimana cara menangkap Mr. X, yaitu menggunakan trik sulap dengan menyerang kelemahannya itu, yakni harga dirinya. Lalu partner Hane pun merasa janggal terhadap cerita dari Benjamin itu. Tetapi Hane yang melihat sebuah peluang tetap mengizinkan Benjamin untuk melakukannya dan dimulailah trik sulap tersebut, yaitu dengan menyamar sebagai Mr. X dan memberikan informasi bahwa dia menjual identitas Krypton dan dialah yang membunuh Krypton. Dan dia Mr. X pun dibully habis-habisan oleh para hacker lain. Dan saat Mr. X melihat ada yang menyamar sebagai dia pun tanpa sadar mengambil sebuah palu dan berhasil masuk ke dalam link tempat Mr. X palsu itu. Dan ternyata, ya itu adalah Benjamin. Dan Mr. X pun telah masuk ke dalam jebakan yang sama di mana saat dia menjebak Benjamin dulu. Dan inilah Mr. X yang dicari-cari oleh Hane atau lembaga pemerintahan. Dan saat Hane berhasil menangkap Mr. X dan memberitahu kepada Benjamin, terlihat sebuah luka tusukan paku di tangan kanan Benjamin. Kok bisa gitu ya? Dan oke, lalu setelah menemui Benjamin atau setelah dari kantor, Hane pun menyelidiki satu persatu kebenaran cerita yang diceritakan oleh Benjamin. Dengan melihat rumahnya yang ternyata masih utuh dan melihat souvenir-souvenir. Lalu mendatangi Mary dan ternyata Mary tidak berteman dan tidak pernah bertemu lagi dengan si Benjamin. Dan mendatangi dokter. Dan ternyata nenek dan ibunya mengalami skizofrenia atau kepribadian ganda dan memiliki 4 kepribadian dan itu bisa diturunkan kepada anaknya. Dan di sini diberitahukan ibunya Benjamin yang gantung diri karena tak tahan dengan hidup yang berkegantungan dengan obat. Dan penyakit skizofrenia ini bisa diturunkan kepada anaknya dengan pancingan dan salah satunya obat-obatan. Salah satu obat-obatannya itu bernama Ritalin. Lalu Hane pun melihat kondisi neneknya dan ya selongsong peluru itu sudah tidak ada. Plot twist boy. Hane pun langsung kembali ke si Benjamin dan mengungkapkan bahwa mengapa luka itu ada padamu bukannya Max yang tertusuk, dan mengapa kunci mobil itu ada padamu bukannya Stepan yang menyetir, dan mengapa ibu Paul tewas saat masih kecil. Dan saat ini kemana mereka? Mengapa tidak ditemukan mayat dan jejak? Dan peluru yang ditunjukkan itu adalah milik neneknya itu, imbuhnya. Dan Hane pun menjelaskan, Du hast sie in deiner Fantasie erschaffen. Das warst du. Alleine. Gila bos. Dan dengan terpaksa Hane pun mencabut perlindungan hukumnya karena menderita penyakit skizofrenia. Dan sesuai yang tertera di dalam hukum, yaitu siapapun yang mengalami kesakitan jiwa atau sakit jiwa, maka atau sakit mental lah gitu ya, termasuk skizofrenia, maka tidak akan ada perlindungan hukum dan tidak ada hukum yang bisa menjeratnya. Saat akan membawanya ke peradilan,
Hane pun membawanya ke sebuah ruangan. Dan itu ternyata adalah ruangan IT. Dan Hane pun membiarkannya untuk merubah program itu. Merubah identitasnya. Dan membiarkan Benjamin pergi. Dan akan berkata bahwa Benjamin melarikan diri saat sedang dibawa ke peradilan. Karena memang Benjamin bukan siapa-siapa dan tujuannya adalah Mr. X. Dan di akhir film diperlihatkan Benjamin yang berada di atas Hehehe, bingo. Ternyata saat dia pulang dari Yupol dan Benjamin pun memerintahkan mereka untuk kabur, dan tetapi mereka pun menolak. Dan mereka pun merencanakan sebuah rencana untuk merubah sedikit alur ceritanya. Dan yang tadi, dari awal sampai akhir, itu semua sudah direncanakan oleh Benjamin. Termasuk Hane yang membebaskan Benjamin untuk pergi. Dan tamat. Wah, keren. Film ini sangat menarik menurut saya. Dan ini adalah film hacker terbaik yang pernah saya tonton. Dari segi cerita, dimana penggambaran peran utama, dunia nyata, dunia komputer, dan flashback yang sangat baik. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika saya sedikit gagap-gagap atau gimana ya, karena emang ya saya masih awam lah di sini. Oke, mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.